Sobat Sehat RSCM, perkenalkan nama saya Yudi Adrianto. Saya sebagai nutritionist dietitian di instalasi gizi dan produksi makanan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada hari ini, saya akan berbagi mengenai pantangan gagal ginjal yang wajib kalian ketahui. Gagal ginjal merupakan kerusakan jaringan ginjal secara progresif dan irreversibel. Jadi, apabila sudah terjadi kerusakan, maka ginjal akan menggunakan fungsi ginjal yang tersisa. Nah, makanan yang kita konsumsi akan dicerna dan menghasilkan zat sisa metabolit yang akan dibuang melalui ginjal, terutama melalui urin. Sehingga pada orang dengan penyakit ginjal harus diperhatikan dan dibatasi makanan-makanan tertentu yang akan dikonsumsi. Kemudian, makanan apa saja sih yang dipantang terutama pada penyakit ginjal? Yang pertama adalah makanan yang mengandung tinggi natrium atau sodium dan tinggi gula. Karena pada gagal ginjal, prevalensi utama etiologi akibat penyakit ginjal adalah hipertensi dan diabetes. Sehingga harus dibatasi makanan yang tinggi natrium dan tinggi akan gula. Tentu saja dalam mencegah dan mengatasi terutama konsumsi makanan yang tinggi natrium pada pasien penyakit ginjal, makanan-makanan yang dibatasi terutama adalah makanan yang asin-asin. Nah, makanan yang asin yang mengandung garam tinggi diantaranya adalah makanan instan, kemudian daging atau protein atau ikan yang diawetkan atau dikeringkan dengan menggunakan garam seperti ikan asin, kemudian yang dikemas dan dikalengkan ataupun diawetkan seperti kornet, sarden, dan nugget. Kemudian kita juga harus perhatikan garam-garam yang tersembunyi di dalam bahan makanan dan penyedap makanan seperti garam yang tersembunyi di kecap, kemudian saus, dan bumbu-bumbu penyedap lainnya. Sedangkan makanan yang mengandung gula tinggi antara lain adalah dodol, manisan, kue, dan cake manis. Dan selain itu harus diwaspadai juga nih, pada era sekarang kan banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula atau pemanis tinggi seperti kopi-kopian, kemudian minuman-minuman boba yang mengandung gula sederhana yang cukup tinggi, yang tentu saja pada pasien ginjal dengan diabetes dapat meningkatkan atau melonjakkan kadar gula darah menjadi tinggi. Kebutuhan akan natrium atau garam pada pasien penyakit ginjal berkisar antara 1.500 mg sampai dengan 2.000 mg natrium atau sodium, atau setara dengan 3 sampai dengan 5 gram garam dapur. Sehingga pada pasien ginjal harus mengkonsumsi kurang lebih 1 sendok teh makan dalam satu harinya untuk garam dapur. Dan kebutuhan akan gula sederhana pada pasien ginjal dengan diabetes berkisar antara 5% sampai dengan 10% dari kebutuhan energi total, atau sekitar 25 gram pada pasien ginjal dengan kebutuhan energi 2000 kilokalori. Asupan zat gizi lain selain dari natrium dan gula yang harus dibatasi pada pasien ginjal antara lain adalah kalium. Kalium merupakan mineral yang dapat menumpuk pada pasien ginjal karena ketidakmampuan ginjal mengeluarkan kalium di dalam tubuh. Kalium banyak terdapat terutama pada buah-buahan. Di antaranya buah-buahan yang mengandung kalium tinggi adalah pisang, melon, mangga, kemudian buah yang dikeringkan seperti kismis dan kurma. Serta kalium yang tinggi juga terdapat pada air kelapa dan alpukat serta durian. Dan pada pasien ginjal direkomendasikan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung sumber kalium rendah sedang, terutama pada buah-buahan antara lain apel, pepaya, pir, dan semangka. Kemudian bagaimana mengenai asupan makronutrien, terutama protein? Nah, semakin menurunnya fungsi ginjal dan semakin meningkatnya stadium penyakit ginjal, maka kebutuhan akan protein akan semakin menurun atau dibatasi. Misalnya, pada penyakit ginjal stadium 3, dibutuhkan protein sebesar 0,8 gram per kilogram berat badan ideal. Akan tetapi menurun sesuai dengan progresivitasnya semakin rendah, terutama pada penyakit ginjal stadium 5, yaitu sebesar 0,6 sampai dengan 0,7 gram per kilogram berat badan ideal. Sehingga, apa sih rekomendasi yang penting bagi pasien penyakit ginjal? Nah, pasien penyakit ginjal atau gagal ginjal, terutama dalam pengaturan makanannya, harus dikonsultasikan kepada nutrisionis dan dietitian untuk memberikan edukasi dan konseling gizi secara holistik.
terutama dalam bagaimana merencanakan makanan, merencanakan menu, dan anjuran makan, bahan makanan apa saja yang dapat diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada pasien penyakit ginjal, serta porsi-porsi makanannya. Sehingga diharapkan kualitas hidup pada pasien ginjal dapat optimal dan mempertahankan fungsi ginjal yang tersisa. Pesan saya bagi pasien ginjal adalah jangan lupa menjaga pola makan serta konsultasikan kebutuhan gizi dan pola makan Anda dengan nutrisionis atau dietitian di instalasi gizi dan produksi makanan RSCM. Jangan lupa saksikan Ngobrol Bareng RSCM di YouTube channel RSCM.